Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Hayuningati, NPM 306205628. Saya dari STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi PGSD kelas 07B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, menelusuri konsep dan organisasi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adapun sebagai berikut. Jauh sebelum periode Pancasila, pengusulan Pancasila merupakan cikal bakal bangsa Indonesia. Diawali dengan lahirnya pintu gerbang rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang pengusul dasar Indonesia adalah Insinyur Soekarno-Hatta yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, periode perumusan Pancasila. Terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni tahun 1945 adalah disetujuinya naskah-naskah awal hukum dasar-dasar yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta pada alinea keempat merumuskan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 ketika Soekarno-Hatta dan Widy-Diningrat dipanggil oleh utusan Jepang untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia yang pernah dijanjikannya, dan melalui jalan yang berliku akhirnya pun dicetuskan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks tersebut didetekkan oleh Muhammad Hatta, ditulis oleh Sayuti Melik, dan diketik oleh Soekarno. Menanya alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah ini ada 5. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa setiap bahasa merupakan di dunia pasti merupakan identitas dengan latar belakang masing-masing. Karena budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut dengan kepribadian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diwujudkan dalam sikap mental. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diyakini kebenarannya. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang dinamakan kongres atau jiwa rakyat, bisa juga disebut dengan jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa perjanjian leluhur. Artinya nilai-nilai Pancasila disepakatkan oleh para pendiri negara sebagai sumber historis, sosiologi, politis, identitas Pancasila. Dalam kajian sejarah adapun sebagai berikut. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosial Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang secara sosiologi telah ada dari dulu hingga sekarang. Salah satunya adalah gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar yang telah ada dalam Pancasila bersumber dari digital atau lokal, budaya dan pengalaman bagi bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya posisi seperti dalam perjalanan dari pelakon pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1960.
naskah lebih populer dengan Pancasila. Yang kedua, argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Salah satunya tantangan adalah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai dasar Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, mendeskripsikan esensi dan organisasi Pancasila Indonesia masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kemanusiaan bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filsafat berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, organisasi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil sesuai dilakukan Kompas yang dirilis pada Juni tahun 2008 menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat tentang presensi miskin tantangan yaitu 40% sampai dengan 48 haruslah berusia 17 sampai dengan 29 tahun, tidak mampu menyebut sila-sila Pancasila secara benda dan lengkap. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: penyalahgunaan Pancasila sebagai justikan kekurangan rezim, melemahnya kekurangan pemahaman dalam Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya presentasi kali ini dapat membuka wawasan untuk kita semua. Dan jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.